Anda memimpin doa. Oh, silakan. Akan semuanya. Agar apapun pelajaran yang berikan kami dapat dikembangkan ini terbuka dan menjadi kami. Kami juga berdoa buat kedua kami berkata mereka Tuhan yang umur kebaran, mereka kesehatan dan umur yang panjang. Kami juga berdoa buat kami tolong mereka supaya mereka bisa melakukan perubahan. Tuhan Yesus berdoa kami yang tidak seperti ini. Baik, terima kasih kepada siswa kami yang sudah memimpin doa. Dan silakan saya akan absen dulu bagaimana kehadiran siswa kami, apakah sudah hadir atau ada yang tidak. Silakan didengar namanya ya. Anastasia Lasik, Calvin Rahman Gula, Chandra Gula, Delvan Gula, Febrinis Baru, Gisela Gula, Glory Irene, Gracia Gula, Estina Gula, Jafar Rito Gula, Gentri Hayati Gula, Justin Ardela Gula, Nadia Francisca Gula, Nezer Priyan Gula, Priscilla Gula, Raymond Priania, Reski Gula, Rizka Kristina Double, Saiful Putra Gula, Salika Gula, Setiani Baru, Sheila Baru, Sinta Baru, Sonia Kasia, Stefan Tetenago Gula, Sutihati Gula, Febrianto Gula, Pice Gula, Yufema Baru, Zialman Gula. Berarti ada semua ya? Inilah sangat senang Bapak mendengar kehadiran siswa-siswi kami. Sangat luar biasa antusiasnya untuk mengejar pendidikan. Saya himbau kepada seluruh siswa kami untuk mempertahankan, salah satunya adalah kehadiran datang ke sekolah. Baguslah, ini tidak ada yang absen, tidak ada yang izin, dan tidak ada yang sakit. Itu semua adalah karena kuasa Tuhan. Baiklah. Nah, kita akan memulai materi kita pada hari ini, dan sebelum kita masuk pada pembelajaran kita, maka saya akan cek bagaimana kebersihan siswa-siswi kami. Apakah sudah rapi atau belum? Karena seorang pendidik itu harus rapi. Saya minta kepada seluruh siswa kami untuk berdiri. Bagaimana kerapiannya? Mantap, bagus.
Rapi semua. Baik, silakan duduk. Nah, ke kelas. Bagaimana tadi tugas sudah disapu kelas? Sudah, Pak. Sampah sudah dibuang? Sudah. Ada yang belum menyapu tadi ketua? Tidak, tidak. Nah, sekarang saya akan menyampaikan dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan mempelajari. Minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang Pancasila. Kita hari ini akan mempelajari tentang bagaimana kelahiran Garuda Pancasila. Bagaimana sejarahnya? Kenapa dia disebut dengan lambang negara Indonesia? Kenapa dia disebut dengan burung Garuda? Kenapa di kakinya tertulis yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika? Itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita akan mempelajarinya. Nanti akan saya sampaikan melalui PowerPoint atau melalui infopus. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, maka kita akan buat sedikit permainan. Tahu permainan? Tahu. Pernah Anda bermain? Pernah. Pernah atau tidak? Pernah. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa yang menjadi pembelajaran kita hari ini adalah kita akan membahas tentang burung Garuda. Khusus laki-laki dulu. Ya, laki-laki. Kita akan menghitung mulai dari 1 sampai 40. Nanti tebak apa yang 45 itu. Ya, tebak nanti ya. Kepada siapa putus yang angka 45 nanti tebak apa itu 45. Mulai dari belakang, khusus laki-laki dulu. Mulai itu dari 1 sampai 1 baru masuk ke 2 baru ke 3 dan seterusnya. Mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, Terus putar lagi. 12, 13, 13, 14, 14, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 7, 40, 41, 42, 43, 44. 45. Nah, apa itu 45? Tahun apa? Bukan beri. Nah, tahun apa dia yang 45? Tahun apa? Tahun apa yang 45 itu? Ada di situ 19 kelompok ini. Tahun apa dia itu? tahun kemerdekaan. Tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, silakan duduk. Nah, yang kedua, nanti ini putus pada angka berapa ya? Angka berapa? Angka 17. Nah, itu nanti apa makna daripada angka 17 ini? Nah, dari sini kita mulai. Sudah ini sebelah kanan saya. Mulai 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 11. 12, 14. Nah, itulah. Silakan berdiri. Apa itu angka 17? Tanggal kemerdekaan, betul sekali. Silakan duduk. Itu adalah angka 17, yaitu tanggal kemerdekaan 17. Sekarang putus pada angka 8. Mulai dari
Sini. Masuk ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa angka 8? Bulan Kemerdekaan. Mantap sekali. Ya, silakan duduk. Itu luar biasa. Berarti sudah tahu apa itu angka daripada 45, apa itu angka daripada 17, apa itu angka daripada 8. Nanti Anda sudah mantap. Nah, kita menyanyikan satu lagu tentang Garuda Pancasila. Pancasila. Tahu semua itu kan? Tahu. Garuda Pancasila. 3, 2, 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila rasa rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Suaranya sangat merdu. Mungkin karena masih pagi, suaranya masih segar. Nah, kita ada dinyanyikan di situ adalah bagaimana pengorbanan kita untuk membela negara. Di situ Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Berarti kita ini harus bersedia berkorban untuk negara Indonesia. Ada yang bukan negara Indonesia di sini? Ada atau tidak? Tidak. Semuanya negara Indonesia. Sehingga kita harus berkorban untuk negara. Ya. Akan dilihat inilah video sejarah lahirnya Pancasila. Silakan diamati. Nanti ada pertanyaan saya akan nanti sama kalian. Silakan dilihat dan diamati. Setelah perang kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, dibentuklah panitia daripada pembentukan Garuda Pancasila. Itulah orang-orang yang memperjuangkan negara kita. Juni 1945 dibentuk PPKI di situ. Nah, inilah tadi yang Bapak tanyakan sama kalian. Nah, itu ada 45. Nenernya.
17. Itu ekornya ada 8. Lalu bidadari tadi dekat Pancasila. Kalau ada bidadari tadi berarti itulah tercantum yang namanya Pancasila. Nah, ini dia. Biadanya itu mulai dari kepala banteng, bintang, pohon beringin, apa lagi? Apa lagi? Disitulah. Berarti artinya Pancasila itu sudah di dalam hatinya, sudah disimpan dalam hatinya. Yang artinya Pancasila tidak boleh kita mundur. Ya, Pancasila harus kita kenal seumur hidup kita. Silakan dicatat di bukunya. Materi kita adalah tentang sejarah sejarah lambang burung Garuda Pancasila. Bentuknya Garuda Negara Pancasila dulu adalah pada tanggal berapa tadi yang sudah ada kami? 15 Februari 19 ini tadi foto tadi. Lagi ya. Terbentuknya lambang Garuda Pancasila 15 Februari 1950. Disitulah terbentuk Garuda Pancasila. Kemudian ada 45 helai sayapnya, ANDR-nya. Ini adalah menandakan daripada tahun kemerdekaan. Kemudian sayapnya menandakan daripada tanggal kemerdekaan. Kemudian ekornya menandakan daripada bulan kemerdekaan. Yang 19 apa? Yang mana angka 19 di sini? Angka itu menandakan apa? Menandakan apa? 19. Yaitu ini 19, 45, 7. Pertama dulu 17, bulan 8, 9, 45. Jangan lupa dimanapun Anda berada, jangan pernah melupakan yang disebut dengan Garuda Pancasila. Dimanapun Anda berada. Itulah yang disebut dengan burung Garuda. Nah, di dalam atau di tubuhnya ini terdapat Pancasila. Pancasila adalah sebagai apa? Pancasila sebagai dasar negara. Kenapa dia disebut dasar negara? Karena di hatinya adalah sudah tercantum 5 butir, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Di situ sudah berkumpul semua. Ibarat dalam keluarga, contoh dalam keluarga. Kalau hanya satu orang di dalam rumah itu, apakah disebut dia keluarga? Tidak kan? Kalau tidak ada ayah dan mama, apakah disebut keluarga? Tidak. Maka baru disebut dia keluarga. Setidaknya ada 2 orang. Ada bapak, ada mama, ada anak. Berarti baru disebut dia adalah keluarga. Kalau dia hanya 1 orang, maka ditanya semuanya, berapa keluarga apa kamu? Saya tidak punya keluarga. Kenapa? Karena hanya sendirian. Berarti dia tidak disebut dengan keluarga.
Begitu dengan Pancasila. Sudah berdamai, sudah berkumpul semua, maka terbentuk yang disebut dengan dasar negara. Bagaimanapun negara Indonesia ya memperjuangkan, kalau tidak ada yang disebut dengan ketuhanan, ketuhanan adalah bagian daripada keimanan. Kalau memang kita ini tidak punya keimanan, tidak punya keyakinan, kita tidak menyerahkan semua kepada Tuhan, maka otomatis segala yang kita perjuangkan sia-sia. Tapi begitu juga orang kakek nenek moyang kita dulu. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan benar. Artinya ada rasa kemanusiaan, ada keadilan. Ya. Kalau tidak ada rasa kemanusiaan kepada satu sama lain, kalau itu tujuannya hanya menjatuhkan satu sama lain, contohnya di dalam kelas ini, ketua kelas, contoh ini hanya contoh ya, bukan dalam arti benar. Contoh ini ketua kelas, dia merendahkan temannya yang satu. Nah, di situ tidak ada yang disebut dengan keadilan. Berikutnya adalah persatuan. Nah, pernah dengar persatuan? Pernah? Apa itu persatuan? Perkumpulan orang. Perkumpulan. Ada orang, ada berbagai macam orang, baik dari agama ini, baik dari suku ini, baik dari warna kulit ini. Maka mereka bersatu untuk memperjuangkan dasar negara Republik Indonesia. Yang berikutnya adalah apa yang berikut keempat? Dalam permusyawaratan perwakilan. Merakyatan yang dipimpin dalam terbentuknya suatu negara, maka ada yang disebut dengan pimpinan. Ibarat sekolah kita ini. Kalau sekolah kita ini tidak ada pimpinan sekolah, maka dia tidak disebut dengan satu sekolah. Ibarat dalam keluarga juga. Kalau tidak ada kepala keluarga, maka apa yang terjadi pada keluarga? Terjadi kacau. Begitu juga di sekolah. Kalau tidak ada kepala sekolah, maka siapa yang mengarahkan bapak ibu? Begitu juga contoh dalam kelas. Kalau tidak ada juga wali kelas, siapa yang mengarahkan kalian? Begitulah ya dalam bagian yang berbagi dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perjuangan. Artinya di sini adalah kita harus punya pemimpin. Kita harus punya pemimpin. Ada rakyat, maka ada pemimpin. Pemimpin juga harus bijak pada rakyat. Bagian yang kelima yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh manusia. Ya, ada terbentuknya keadilan. Tujuannya adalah supaya tercipta yang disebut dengan keharmonisan dalam wilayah negara Indonesia. Itulah yang ada di dalam dada Garuda Pancasila. Ibarat kita sekarang ini, ya, ibarat kita sekarang ini, apa yang ada di dalam hati kita ini, apa yang ada di dalamnya, maka itulah perbuatan kita sehari-hari, baik di luar maupun di dalam. Ketika hati kita ini baik, kemanapun kita pergi, pasti kita
akan dihargai. Ketika kau hilangkan salah satu bagian ini, ya contohnya kau hilangkan bintang, ya, atau kau hilangkan bagian penyesat adalah Tuhanan yang Maha Esa. Lalu apa yang ada dalam hati saudara? Selalu akan dalam hati bagian perkataan iblis, perbuatan setan. Nah, kemana pun kau pergi, pasti ada akan dimusuhi oleh orang-orang. Itulah manfaat dan makna daripada lambang Garuda. Di sebelahnya kiri kanannya adalah ada sayap. Yang guna sayapnya adalah untuk melindungi daripada panca Garuda Pancasila. Kenapa? Kalau sudah tahu maka kita harus bentuk ke kelompok. Sudah paham? Sudah. Ini materi ini kan sudah kita pelajari sejak kelas masih waktu SD. Kalau nggak salah ini mulai dari kelas 4, kelas 5 kita dipelajari tentang Pancasila, burung Garuda. Lambang negara Indonesia adalah Garuda. Kalau ada yang ditanyakan, silakan tentang Pancasila atau tentang lambang negara Indonesia. Kalau tidak ada yang ditanyakan, maka kita ada tugas dari Bapak, kita akan membuat diskusi ke kelompok. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, maka kita akan bentuk diskusi ke kelompok. Mari, minggu yang lalu telah kita bentuk kelompok masing. Kemarin ada berapa kelompok? 5. Ada? 5. Masih ingat kelompoknya? Masih. Ada 5 kelompok. Berarti 5. Setiap satu kelompok ada 5 orang. 6 orang. Nanti kelompok 2, 1, 2. Ya, ini kelompok ini nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sana, dan kelompok 5 nanti di silakan untuk di kelompoknya masing. Langsung bawa ke peralatannya. Dan kelompoknya
Sudah berkumpul di kelompok masing-masing? Sudah. Mana kelompok berikutnya? Nah, perhatikan. Itu sudah saya kasih di situ soal tentang tugas-tugas. Silakan dikerjakan itu, silakan dipelajari, ada soalnya di situ. Nanti setelah itu setelah siap saya kasih waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan soal-soal itu. Nanti setelah itu baru ada lagi tugas dari Bapak. Kita akan menggambar sebuah gambar yang indah. Ada gambar yang indah nanti. Ya, silakan kerjakan itu. Saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Sekarang jam 9:28 menit. 28, 38, berarti sekitar 9:40 menit. Kalau Anda sudah bisa menjawab soal-soal itu nanti, maka mudah untuk mengerjakan tugas ini nanti. Ini kelompok dua ini ada kesulitan? Tidak. Kelompok tiga ada kesulitan? Kelompok lima ada kesulitan? Tidak.
Ini di matanya kita kasih warna apa? Contoh. Kalau dia lanting di kepalanya kita kasih warna apa? Nah, artinya ketika pendapat tersebut nanti bersatu, maka jadilah satu gambar dia. Satu, semangat. Nah, semangat. Nah. Bagaimana kelompok dua? Masih semangat? Mana kelompok empat? Nah, semangat. Kalau udah siap sudah kita kayak tinggal 3 menit lagi. Gimana? Sudah? Harus waktunya tuh. Tinggal 1 menit lagi. Gimana kelompok dua? Ya, kelompok satu ini kelompok satu.
kelompok satu tadi. Silakan dipresentasikan bagaimana hasil diskusi kelompok kalian. Kelompok yang lain dengarkan apa hasil daripada diskusi kelompok pertama. Dengarkan. Tapi yang masih belum siap lanjut. Nah, baik, untuk kelompok pertama silakan. Iya. Ini ada di depan. Silakan, kelompok pertama silakan. Dipresentasikan. Baik, dengarkan ya. Dari kelompok pertama. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyajikan hasil diskusi kami tentang gambar ini tentang kepala DPR yang dimana makna dari gambar kami ini yaitu lehernya ada berkunjungan, ada berkunjungan yang lain dan 10 di leher. Yang artinya ini tahun kemerdekaan negara Indonesia. Sudah. Baik, kita tepuk pada kelompok satu. Kelompok dua. Kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni menggambar sayap kiri guru dari Pancasila yang memiliki makna yaitu 17 setiap helai guru dari Pancasila, yaitu tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, Pancasila juga memiliki fungsi yakni untuk melindungi daripada sayap burung dari Pancasila. Ya, kita tepuk pada kelompok dua. Sayap daripada Pancasila adalah 17 helai. Si sayap adalah sebagai hari kemerdekaan Indonesia yaitu tanggal 17. Dan makna daripada sayap adalah sebagai pelindung daripada Pancasila. Ya, kita tepuk pada kelompok yang kelima. Silakan. Dengarkan ya, dengarkan. Fungsi Bhinneka Tunggal Ika. Fungsi Bhinneka Tunggal Ika meliputi menjadi bineka yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi bangsa Indonesia tetap satu. Ayo. Ya, terima kasih. Tepuk tangan kepada kelompok kedua. Jadi dalam gambar ini terdapat 5 simbol atau lambang dari setiap sila pada Pancasila. Yang pertama, bintang tunggal dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Makna sila pertama ini adalah ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan perisai hitam dengan sebuah bintang emas berkepala 5 atau bersudut 5. Bintang emas sendiri dapat diartikan sebagai sebuah cahaya seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Yang kedua, rantai emas dengan bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna sila kedua ini adalah kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil dan menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Gelang yang persegi menggambarkan pria, sedangkan gelang yang lingkaran menggambarkan wanita. Yang ketiga, pohon beringin dengan bunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin ini bermakna agar bangsa Indonesia tetap bersatu
Apophis benjamina di bagian kiri atas perisai berlada putih. Pohon beringin merupakan sebuah pohon Indonesia yang berakar tunjang. Sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar ini dengan tumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Yang keempat adalah kepala banteng dengan bunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang disimbolkan dengan kepala banteng pada bagian kanan atas berisai berlatar merah. Lutung liar atau banteng merupakan binatang sosial yang suka berkumpul, sama halnya dengan manusia di mana dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Yang kelima, padi dan kapas dengan bunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna sila kelima ini adalah kapas dan padi akan mencerminkan pangan dan sandang atau merupakan kebutuhan pokok semua masyarakat Indonesia tanpa melihat status maupun kedudukan. Tepuk tangan kepada kelompok 3. Bagaimana kalau dia bersatu dengan 3 watt tersebut? Yang pertama adalah kelompok 3 itu yang pertama. Silakan saya di atas ini. Oke, selesai. Lalu apa yang masuk habis itu? Kepala? Mana kepalanya? Baru siap-siap saya kiri. Baru saya. Saya ayo. Maksud saya Eko, mana ekornya? Nah, baik. Inilah hasil daripada diskusi kelompok kali ini. Hasil diskusi kelompok kali.
kesimpulan di sini. Tadi masing-masing kelompok mengerjakan satu bagiannya, baik kepala, sayap, dada maupun ekor. Setelah bersatu dia, maka jadilah satu gambar, yaitu burung Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Tadi telah ditulis di kaki burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi hanya satu tujuan. Walaupun kita berada dari mana, kelompok kita dari sini, dari sana, dari sini, maka setelah siap gambarnya kita bersatu, yaitu burung menjadi satu gambar, burung Garuda Pancasila. Itulah hasil daripada kerja kelompok. Juara tidak ada lagi juara 5, juara 3, semua juara 1. Bersama-sama. Baik. Karena tugas kelompok kita sudah selesai, maka ingat, minggu depan kita akan teruskan lagi, yaitu materi kita untuk kedepannya lah kita lanjutkan tentang bagaimana Pancasila, bagaimana dengan lambang negara Indonesia. Ini Pak mau tanya itu sama kalian. Ya. Saya mau tanya dulu. Di pembelajaran ini, apakah Anda senang atau tidak? Senang. Kenapa Anda senang? Karena besar suara. Ya, yang pertama adalah karena pada dipraktekkan, pada dibuat gambar seperti ini. Ya. Yang kedua, apakah Anda senang dalam penyampaian pelajaran saya? Senang. Jujur, senang tidak? Senang. Terima kasih. Sebelum kita menutup materi kita atau pertemuan kita pada siang hari ini, kita menyanyikan satu lagu Kapsaiania, yaitu Umur Gaul. Silakan berdiri. Tiga, dua, satu. Lagu Pancasila kita atas perjuangan bangsa Indonesia. Kalau ada yang ditanyakan, dipersilakan sebelum kita menutup. Doa. Siapa belum berdoa terakhir? Diaman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat berterima kasih dari kami mulai pelajaran kami hingga kami mengakhirinya. Engkau selalu berada di sisi kami. Kami sadar itu bukan karena kekuatan kami, melainkan belas kasihan kepada kami. Ya Tuhan, kami akan mengakhiri pelajaran kami. Kami akan berpisah-pisah di ruangan ini. Setelah kami ke rumah masing-masing dan selamat. Apapun yang telah kami pelajari akan menjadi bahan kami di masa yang akan datang. Berkati guru-guru kami yang telah mengajari kami, dan ampuni segala dosa yang telah kami perbuat mulai dari perkataan, pikiran, hati kami, agar tidak menjadi penghalang berkat kepada kami. Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, terima kasih. Jangan lupa minggu depan kita akan ketemu lagi.